Halo, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Wiki Adrian kembali menjumpai Anda dalam program Market Review, program yang akan mengupas isu-isu penggerak ekonomi Indonesia. Live streaming kami dapat Anda saksikan di www.idxchannel.com dan inilah Market Review selengkapnya. Ya, pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Anies Rashid Baswedan kembali terapkan pembatasan sosial berskala besar di DKI Jakarta. Aturan PSBB total ini kembali terapkan karena kenaikan penularan COVID-19 yang signifikan di bulan September. Gubernur DKI Jakarta Anies Rashid Baswedan kembali menerapkan pembatasan sosial berskala besar total untuk DKI Jakarta. Keputusan ini diumumkannya saat jumpa pers di kantor Balai Kota Jakarta Pusat Minggu siang. Anies menjelaskan penerapan PSBB total ini diambil usai adanya kenaikan yang cukup signifikan dari data masyarakat yang terpapar COVID-19 pada bulan September. Penerapan PSBB kali ini selain menutup kembali tempat wisata dan keramaian, juga membatasi perkantoran dengan maksimal 25% karyawan yang diperbolehkan bekerja di kantor. Dalam rapat gugus tugas percepatan pengendalian COVID-19 di Jakarta tadi sore, disimpulkan bahwa kita akan menarik rem darurat, yang itu artinya kita terpaksa kembali menerapkan pembatasan sosial berskala besar seperti pada masa awal pandemi dulu. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengungkapkan, gas dan rem dalam pelonggaran PSBB memang harus dilakukan dalam kondisi pandemi COVID-19 saat ini. Namun pihaknya meminta Gubernur DKI Jakarta tetap mengizinkan perkantoran fleksibel dalam menjalankan aktivitasnya di tengah PSBB total. Erlangga menjelaskan bila rem dilakukan secara mendadak, maka akan berpengaruh pada faktor ekonomi nasional. Sebab ekonomi tidak saja dibangun dari faktor fundamental, tapi juga dari sisi sentimen capital market. Sehingga pemerintah pusat meminta agar Pemda DKI Jakarta harus mengatur sistem kegiatan perkantoran dengan pendekatan fleksibel working hour atau sistem jam kerja yang fleksibel, di mana kegiatan perkantoran dilakukan 50% dari rumah dan 50% di kantor. Terapkan kembali PSBB, namun kami sudah menyampaikan bahwa sebagian besar kegiatan perkantoran itu melalui flexible working hours dan sekitar 50% di rumah atau 50% di kantor, dan 11 sektor tetap terbuka karena DKI sebetulnya melakukan PSBB penuh, PSBB transisi, dan ini mau merencanakan dikenakan penuh kembali karena sebagian besar daripada yang terpapar berdasarkan data yang ada itu 62% yang dari Rumah Sakit Kemayoran itu basisnya adalah akibat transportasi umum. Dari Jakarta, Bayu Pradana, Eko Miadi, Raharjo Patmo untuk IDX Channel. Ya, untuk memperbincangkan tema kita hari ini mengenai pengusaha dan dualisme kebijakan PSBB sudah terhubung melalui aplikasi Zoom Bapak Sutrisno Iwantono, Ketua Kebijakan Publik Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo. Selamat pagi Pak Iwan. Selamat pagi, apa kabar? Kabar baik Pak Iwan, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Review. Pak Iwan, mengenai dualisme kebijakan PSBB, walaupun Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan juga Menko Perekonomian Erlangga Hartarto sudah kemudian berjumpa, menggelar rapat dan ada kesepakatan mengenai persentase jumlah karyawan pemerintahan dan juga swasta 25% pada saat penerapan PSBB lebih ketat ini gitu ya. Tapi secara lebih dari itu, dari sudut pandang pengusaha, bagaimana Anda melihat dualisme kebijakan PSBB ini? Ya, soal saya tidak tahu apakah ada dualisme atau bagaimana ya. Tetapi kan sebenarnya mereka sudah berjumpa ya pada hari Minggu kemarin, Sabtu apa Minggu ya. Tapi yang jelas hari Minggu sudah ada pengumuman dan kelihatannya kok sudah tidak ada lagi friksi ya di antara pemerintah ya. Memang kalau bagi masyarakat ya, bagi saya sendiri selaku pelaku usaha, sebaiknya jangan ada dualisme, jangan ada kesimpang siuran. Kalau terjadi kesimpang siuran kan kemudian membuat masyarakat menjadi bingung ya, karena kesatuan tindak itu menurut kami penting untuk memberikan keyakinan kepada masyarakat ya, terutama dalam kondisi yang sulit begini. Tentu masyarakat, dunia usaha menginginkan ada panutan, dan panutan tentu
pemerintah ya, yang pada intinya kalau sudah diputuskan oleh pemerintah, tentu masyarakat kan dalam kondisi yang tidak punya pilihan gitu, kecuali kita memang mengikuti aturan yang berlaku. Begitu itu saya kira hal-hal yang perlu dilakukan ke depan, dan satuan tindak itu bukan hanya pusat dan daerah, tetapi juga antar berbagai daerah gitu. Ya, Pak Iwan, ketika ada pendapat lah yang kemudian sedikit berbeda dalam pengambilan keputusan ataupun kebijakan publik lah terkait penanganan COVID-19 di DKI Jakarta, yang memang ini ada satu kebijakan saja ini cukup memberikan dampak secara nasional gitu. Ketika sebelum ada kesepakatan lah antara kedua belah pihak, sebetulnya teman-teman pengusaha sempat merasakan kebingungan nggak pada saat perbedaan persepsi ataupun perbedaan pendapat ini ataupun perbedaan kebijakan ini terjadi? Ya tentu, kalau saya sendiri memang waktu itu ya sempat bingung dan nunggu-nunggu ini bagaimana gitu. Karena apa? Karena pada dasarnya kan kita ini dalam kondisi yang susah ya. Ada sedikit perbaikan kemarin, tetapi kemudian angka penularan itu bertambah terus, dan angka penularan yang bertambah itu kan tentu dampaknya pasti kepada ekonomi ya. Tentu kita tidak menginginkan penularan itu berlanjut, karena kalau penularan berlanjut ekonomi juga nggak akan selesai gitu. Karena itulah memang kalau saya boleh mengusul, testing itu memang perlu diperbanyak, kemudian dari situ akan bisa dilakukan tracing, ya, dengan testing akan diketahui pelacakan kemana saja dia berhubungan, dan kemudian tentu ada treatmentnya, ada upaya untuk mengisolasi supaya tidak terjadi penularan yang lebih jauh kan ya. Itu sebenarnya cara yang selalu diusulkan oleh para ahli-ahli pandemi itu. Ya, artinya dari sudut pandang pengusaha, jika ada sebuah kebijakan yang diterapkan berdasarkan data kesehatan yang paling update, itu menjadi sebuah pertimbangan yang paling bisa diikuti. Bukan kemudian akhirnya kita akhirnya kembali mempertanyakan mana yang perlu diprioritaskan antara kesehatan ataupun ekonomi gitu ya. Teman-teman pengusaha sudah kemudian melihat bahwa kesehatan adalah satu hal yang perlu diprioritaskan. Saya kira Pak Presiden Jokowi kan juga sudah menegaskan itu, bahwa kesehatan itu menjadi sumber masalah, karena itu dulu yang harus diselesaikan. Ya, kalau kemudian kesehatannya bisa diselesaikan, tentu dampak ekonominya pasti akan berkurang, akan membaik gitu. Hanya saja memang saya melihat sekarang ini kesehatannya agak tertinggal gitu ya, dibanding ya. Misalnya dari sisi realisasi anggaran dan sebagainya kan tertinggal. Oleh karena itu sudah benar kalau pemerintah kemudian fokus lagi ke arah sana ya. Iya. Baik. Ini, Pak Iwan, kita akan jeda sejenak, kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini, dan pemirsa tetap di Market Review, usai jeda kami akan segera kembali. Terima kasih.